Malam itu suami saya menampara pipi saya di depan ibunya. Lalu ia berkata bahwa saya hanya menumpang hidup di rumah ini. Yang ia tidak tahu, seluruh rumah ini, mobil di garasi, bahkan perusahaannya, semuanya berdiri di atas nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Kalau kalian percaya bahwa kesabaran punya batas dan kebenaran selalu menemukan jalannya, tonton kisah ini sampai akhir. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya seorang arsitek. Selama 5 tahun saya menjadi menantu di rumah keluarga ini, di kawasan Pondok Indah. Suami saya bernama Reza. Di mata orang luar, ia seorang pendiri perusahaan rintisan yang sukses. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Senyumnya selalu lebar di depan kamera. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah. Usianya 60 tahun. Mulutnya tidak pernah berhenti membanggakan satu hal, bahwa keluarga ini punya tata krama, punya adat, punya kehormatan. Tetapi tata krama itu hanya berlaku satu arah. Hanya berlaku untuk saya. Adik ipar saya bernama Wulan, 27 tahun. Pandai merajuk, pandai bermanja, dan sangat pandai menumpang hidup di rumah kakaknya. Saya menatap mereka bertiga di meja makan malam itu. Dan saya sadar satu hal. Saya sudah selesai. Bukan marah, bukan menangis, hanya selesai. Mari saya ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reza karena cinta. Saya percaya pada mimpinya. Saat itu perusahaannya baru sebuah ide di atas kertas. Tidak ada kantor, tidak ada modal, tidak ada apa-apa. Sayalah yang punya tabungan. Sayalah yang punya warisan dari almarhum ayah saya, seorang pengembang properti. Dan sayalah yang punya akal untuk membangun. Tetapi saya melakukan satu hal yang waktu itu saya kira bijak. Saya sembunyikan semuanya. Saya tidak ingin Reza merasa kecil. Saya tidak ingin keluarganya menganggap saya menikahinya dengan uang. Jadi saya membangun semuanya secara diam-diam. Melalui seorang penasihat keuangan terpercaya bernama Pak Bowo. Rumah di Pondok Indah ini saya yang membeli. Tetapi saya daftarkan melalui sebuah perusahaan pengelola aset yang saya kendalikan. Mobil di garasi. Modal awal perusahaan Reza. Sistem keuangan kantornya. Semuanya mengalir dari satu sumber. Dari saya, Reza tidak pernah tahu. Atau lebih tepatnya, ia memilih untuk tidak ingin tahu. Selama uang mengalir, selama hidupnya mewah. Ia tidak pernah bertanya dari mana asalnya. Saya pikir, dengan menyembunyikan kekuatan saya akan diterima sebagai menantu yang baik. Saya salah besar, karena di rumah ini, orang yang diam dianggap lemah, dan orang yang lemah diinjak. Tahun pertama masih bisa saya tahan. Bu Sutinah hanya menyindir masakan saya, mengatakan sup buatan saya tidak seenak buatannya. Saya tersenyum dan memperbaiki. Tahun kedua, sindiran berubah jadi perintah. Saya yang mengurus rumah, mencuci, memasak. Sementara Wulan tidur sampai siang, lalu mengeluh rumah berantakan. Tahun ketiga, saya mulai dipermalukan di depan tamu. Bu Sutinah suka berkata di depan kerabat bahwa menantunya ini beruntung sekali bisa masuk ke keluarga terhormat seperti mereka. Saya hanya menunduk. Di dalam hati, saya mencatat setiap kata, setiap hinaan. Reza, ia tidak pernah membela saya. Tidak sekalipun. Setiap kali saya mengadu, ia hanya menghela napas dan berkata, "Sudahlah, Nindya, itu ibu saya. Mengalah sedikit tidak akan membuatmu mati." Mengalah sedikit. Kalimat itu menjadi alasannya untuk semua luka yang ia biarkan menumpuk di dada saya. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Malam itu, Wulan pulang membawa tas baru. Tas merek terkenal. Harganya puluhan juta. Bu Sutinah memuji setinggi langit. Reza tertawa bangga. Saya hanya bertanya pelan, dari mana uangnya? Karena saya tahu Wulan tidak bekerja. Suasana langsung berubah. Bu Sutinah menatap saya tajam. Katanya, "Sejak kapan menantu berani mengatur urusan uang keluarga?" Saya menjawab, "Tenang, saya hanya bertanya, bukan mengatur." Tetapi di rumah ini, menjawab tenang
sama saja dengan melawan. Wulan langsung menangis pura-pura, mengatakan kakak iparnya iri padanya. Mengatakan, saya tidak punya hati. Reza berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras. Suaranya memantul di ruang makan yang sunyi. Bu Sutinah tidak menghentikannya. Ia justru tersenyum puas. Katanya, "Nah, begitu. Menantu memang harus diajari sopan santun." Saya berdiri diam. Pipi saya panas. Tetapi mata saya kering. Saya menatap Reza. Lalu, saya menatap ibunya. Lalu, Wulan. Dan saat itu, sesuatu di dalam dada saya padam total. Reza menunjuk wajah saya. Suaranya bergetar oleh amarah dan kesombongan. "Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kamu cuma numpang hidup di sini. Numpang makan, numpang tidur. Tahu diri sedikit, numpang hidup." Saya hampir tertawa. Tetapi saya tahan, karena saya tahu tawa itu akan datang nanti. Pada saat yang tepat, saya hanya berkata satu kalimat, "Baik." Lalu, saya naik ke kamar. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menangis. Saya duduk di tepi tempat tidur, dan saya membuka ponsel. Saya menelpon Pak Bowo. Sudah larut. Tetapi ia selalu menjawab, "Pak Bowo," kata saya, "saya sudah selesai. Mulai besok, mari kita lakukan semuanya sesuai prosedur." Di ujung telepon, hening sejenak. Lalu Pak Bowo bertanya pelan, "Ibu Anindya yakin tidak ada jalan kembali setelah ini?" Saya menatap pantulan wajah saya di jendela gelap. "Saya yakin." "Pakistan, saya tidak akan kembali." Malam itu saya tidak tidur. Saya membuka satu persatu dokumen yang selama 5 tahun saya simpan rapi. Sertifikat rumah, akta perusahaan pengelola aset, riwayat aliran modal ke perusahaan Reza. Semua tersusun seperti puzzle yang menunggu disusun. Saya tidak membangun semua ini untuk balas dendam. Saya membangunnya karena ayah saya pernah mengajari satu hal. Jangan pernah menaruh nasibmu di tangan orang lain. Bahkan tangan suamimu. Saat itu saya tidak mengerti maksudnya. Sekarang saya mengerti. Retakan pertama dalam pernikahan kami sebenarnya muncul jauh sebelum malam tamparan. Setahun setelah menikah, perusahaan Reza mulai menghasilkan uang. Dan seiring uang itu mengalir, sikapnya berubah. Dulu, ia selalu meminta pendapat saya soal bisnis. Ia mendengarkan ide-ide saya. Tetapi setelah merasa sukses, ia mulai menganggap dirinya yang paling pintar. Setiap kali saya memberi masukan, ia menepisnya. Katanya, "Urusan bisnis bukan urusan istri." Saya ingat satu malam, saya mengingatkannya agar tidak terlalu boros, agar menyimpan dana cadangan. Ia justru tertawa, mengatakan, "Saya tidak mengerti dunianya." Padahal justru sayalah yang membangun fondasi dunia itu untuknya. Sejak saat itu, saya berhenti memberi masukan. Saya hanya mengamati. Dan saya menyadari, semakin Reza merasa berkuasa, semakin ia membutuhkan seseorang untuk diinjak agar merasa lebih tinggi. Orang itu adalah saya. Itulah awal dari segalanya. Sebuah retakan kecil yang dibiarkan hingga akhirnya menjadi jurang. Sebelum saya bercerita lebih jauh, izinkan saya kembali sebentar. Karena malam tamparan itu bukan satu-satunya luka. Ia hanya luka terakhir yang membuat saya berhenti berdarah diam-diam. Mari saya ceritakan beberapa hal yang terjadi sebelum malam itu, agar kalian paham. Kesabaran saya bukan datang dari kelemahan. Ia datang dari pilihan. Lebaran tahun lalu, rumah Pondok Indah penuh sesak. Hampir 20 anggota keluarga besar Reza menginap selama 10 hari. Mereka datang dengan tangan kosong, lalu pergi membawa oleh-oleh. Saya yang memasak rendang, opor, dan ketupat untuk semua. Saya yang menyiapkan kamar, mencuci, spray, membayar semua belanja. Tidak ada satupun yang berterima kasih. Bu Sutinah malah berkata di depan semua kerabat bahwa beginilah seharusnya menantu mengabdi pada keluarga suami. Saya tersenyum dan terus melayani. Tetapi di dalam hati saya menghitung. Setiap toples nastar, setiap kilo daging, semuanya dari uang saya. Setelah Lebaran, Wulan diam-diam mengambil kartu kredit tambahan
yang dulu saya berikan untuk keperluan darurat. Ia memakainya untuk berbelanja tas dan baju, puluhan juta dalam sebulan. Ketika tagihan datang, saya tidak marah. Saya hanya mencatat. Lalu saya batalkan kartu itu tanpa banyak bicara. Wulan mengamuk. Ia mengadu pada ibunya, mengatakan, saya pelit, mengatakan, saya menyiksanya. Bu Sutinah berdiri di pihak Wulan, seperti biasa. Katanya, untuk apa menantu kaya kalau pelit pada adik ipar sendiri? Reza. Seperti biasa, hanya diam. Lalu ada satu peristiwa yang membuat mata saya benar-benar terbuka. Suatu malam, Bu Sutinah memanggil saya ke kamarnya. Ia menyodorkan selembar kertas dan sebuah pena. Katanya, ini hanya surat biasa. Surat hibah kecil untuk Wulan, agar adik iparku punya bekal menikah nanti. Ia memaksa saya menandatanganinya saat itu juga. Saya membaca kertas itu dengan teliti. Ternyata itu bukan surat biasa. Itu surat yang menyatakan saya menyerahkan sebagian aset pribadi saya kepada Wulan. Saya tersenyum dan berkata, saya perlu membacanya dulu dengan tenang. Bu Sutinah marah besar. Katanya, menantu durhaka. Tidak tahu balas budi. Tetapi saya tetap tidak menandatangani. Malam itu, saya sadar. Mereka tidak hanya ingin menghina saya. Mereka ingin menguras saya. Sejak malam itu, saya mulai diam-diam memindahkan dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman. Saya menyusun semuanya bersama Pak Bowo. Mereka mengira saya menyerah. Padahal saya sedang bersiap. Lalu ada Fiona. Beberapa minggu sebelum malam tamparan, saya mulai menyadari sesuatu. Reza sering pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup. Ia mulai menjaga jarak. Saya tidak menuduh, saya hanya mengamati. Suatu hari, saya tidak sengaja melihat pesan masuk di ponselnya yang ia tinggalkan di meja. Pesan dari seseorang bernama Fiona, salah satu staf di kantornya. Isinya tidak pantas untuk hubungan atasan dan bawahan. Saya membaca, lalu meletakkan ponsel itu kembali. Persis seperti semula. Saya tidak menangis. Saya tidak menjerit. Saya hanya menambah satu nama lagi ke dalam catatan saya. Fiona, karena saya tahu suatu hari nama itu akan berguna. Dan benar saja, Fiona, yang ternyata juga tahu seluk-beluk keuangan perusahaan Reza, kelak akan menjadi salah satu retakan terbesar yang menjatuhkan suami saya. Tetapi, itu cerita untuk nanti. Itulah hari-hari saya selama 5 tahun. Bertumpuk-tumpuk luka kecil yang akhirnya pecah pada malam tamparan itu. Sekarang, mari kita kembali ke malam itu. Ke subuh setelah tamparan, ketika saya akhirnya berhenti berpura-pura. Subuh hari, saya membuka aplikasi CCTV Rumah dari jarak jauh. Bukan untuk mengintip, tetapi untuk melihat dengan siapa sebenarnya saya hidup selama ini. Di layar, lampu ruang tengah masih menyala. Reza duduk di sofa bersama ibunya. Wulan di sampingnya. Mereka tertawa. Mereka tidak merasa bersalah sedikit pun. Bu Sutinah berkata, suaranya jelas tertangkap mikrofon, bahwa menantu seperti saya memang harus sesekali ditampar agar tahu posisinya. Saya menutup aplikasi itu, dan saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak sakit, tidak marah. Hanya dingin. Pagi itu saya turun seperti biasa. Saya memasak sarapan. Saya menyajikan teh. Bu Sutinah dan Wulan makan tanpa berterima kasih. Seperti biasa. Reza turun, melirik saya sekilas, lalu pergi tanpa sepatah kata. Mungkin ia menunggu saya minta maaf. Mungkin ia menunggu saya menangis. Tetapi saya hanya tersenyum kecil. Karena di dalam tas saya sudah ada satu dokumen yang akan ia tanda tangani tanpa membaca. Seperti biasa, selama 5 tahun. Reza punya satu kebiasaan buruk. Ia tidak pernah membaca dokumen yang saya sodorkan. Ia hanya bertanya, penting? Saya jawab, penting. Lalu ia menandatangani. Selama ini, saya pakai kebiasaan itu untuk hal-hal baik. Asuransi, pendidikan, investasi. Hari itu, saya akan memakainya untuk hal yang berbeda. Pagi itu sebelum berangkat, saya sodorkan satu map kepada Reza. Saya katakan ini soal pembaruan dokumen perusahaan pengelola aset, rutin tahunan. Ia bahkan tidak melirik.
Ia menandatangani sambil menyeruput kopi, lalu pergi. Yang ia tandatangani sebenarnya adalah surat yang mengukuhkan bahwa ia tidak punya klaim apapun atas aset perusahaan pengelola yang menaungi rumah dan modal usahanya. Sah, hitam di atas putih, dengan tanda tangannya sendiri. Saya menyimpan map itu, dan saya pergi ke kantor saya. Kantor yang Reza kira hanya tempat saya bekerja sebagai arsitek biasa. Padahal, di lantai yang sama, ada sebuah ruangan kecil tanpa papan nama. Disitulah selama 5 tahun, saya mengendalikan segalanya. Bersama Pak Bowo. Siang itu kami mulai bekerja. Pelan, rapi, tanpa suara. Langkah pertama, saya minta Pak Bowo menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa pengelola aset akan menarik fasilitas yang selama ini ditanggung. Listrik, air, dan internet rumah Pondok Indah. Semuanya selama ini dibayar melalui rekening perusahaan pengelola, bukan dari kantong Reza. Pak Bowo bertanya, apakah harus diputus sekarang juga? Belum, jawab saya. Lakukan sesuai prosedur. Kirim surat resmi dulu. Saya tidak mau mereka menuduh saya bertindak sembarangan. Pak Bowo menatap saya. Sorot matanya campuran antara iba dan lega. Katanya, Ibu sudah berubah. Saya bersandar di kursi dan berkata pelan, bukan berubah, Pakistan. Saya cuma berhenti membohongi diri sendiri. 3 hari kemudian, surat pertama tiba di rumah Pondok Indah. Saya tidak ada di sana, tetapi Pak Bowo punya kontak dengan Bu Asih, pembantu rumah yang selama ini diam-diam memihak saya. Bu Asih yang menceritakan semuanya. Surat itu menjelaskan bahwa rumah yang mereka tempati adalah aset milik perusahaan pengelola, bahwa penghuni saat ini tidak memiliki dokumen kepemilikan atas nama pribadi, dan bahwa fasilitas akan ditinjau ulang. Bu Sutina membaca surat itu sambil tertawa meremehkan. Katanya, ini pasti salah ketik. Rumah ini jelas milik anaknya. Reza pulang lebih cepat hari itu. Wajahnya mulai pucat. Ia menelepon ke sana kemari, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Karena semua jalur mengarah ke satu pintu. Pintu yang saya kunci. Malam itu, Reza menelpon saya. Suaranya berusaha tenang. Nindya, ada surat aneh datang ke rumah. Kamu tahu sesuatu? Saya menjawab datar. Saya sedang sibuk. Mas, besok saja kita bicara. Lalu, saya menutup telepon. Tetapi malam itu, ia tidak tahu apa yang sudah menunggunya esok pagi. Esok paginya, surat kedua tiba. Kali ini, lebih tegas. Surat itu memberitahukan bahwa perusahaan pengelola aset akan mengambil alih kembali rumah Pondok Indah dalam waktu 30 hari. Penghuni diminta menyiapkan diri untuk pengosongan. Dasar hukumnya jelas. Dokumen kepemilikan, riwayat pembayaran. Semuanya atas nama perusahaan, bukan atas nama Reza. Reza langsung meledak. Ia menelpon saya belasan kali. Saya tidak mengangkat satupun. Sore itu, ia datang ke kantor saya. Pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menginjak tempat kerja saya. Ia mengira ia datang untuk memarahi istri yang lemah. Ia tidak tahu. Ia datang ke jantung dari segala sesuatu yang ia miliki. Resepsionis menahannya di lobi. Reza membentak, mengatakan ia suami dari arsitek di sini. Resepsionis dengan sopan menjawab bahwa Ibu Anindya bukan sekedar arsitek di sini, bahwa Ibu Anindya adalah pemilik. Reza terdiam. Wajahnya berubah-ubah, antara bingung dan tidak percaya. Saya menemuinya di ruang rapat, bukan di ruangan rahasia saya. Saya tidak ingin ia tahu terlalu banyak. Belum saatnya. Saya duduk berhadapan dengannya. Tenang. Dengan secangkir teh. Apa-apaan surat itu? Nindya, katanya. Suaranya gemetar. Rumah itu rumah saya. Perusahaan itu perusahaan saya. Kamu tidak punya hak apa-apa di sana. Saya menatapnya. Lalu saya membuka map. Saya keluarkan 1 lembar. Surat yang ia tanda tangani kemarin pagi sambil menyeruput kopi. Mas, kenal tanda tangan ini? Tanya saya pelan. Reza menatap kertas itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia membaca setiap kalimat. Kali ini, dengan teliti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca dokumen sampai habis. Tangannya gemetar. Ini apa? Kamu menipu saya? Tidak.
Mas, jawab saya. Saya tidak menipu. Saya hanya memakai kebiasaan, Mas. Mas tidak pernah membaca apapun yang saya berikan selama 5 tahun. Apakah itu salah saya? Reza membanting kertas itu ke meja. Perusahaan saya. Itu hasil kerja keras saya. Saya tersenyum tipis. Kerja keras, Mas. Dengan modal siapa? Hening. Reza membuka mulut, Tetapi tidak ada kata yang keluar. model awal perusahaan, Mas. 5 tahun lalu, 2 miliar rupiah. Dari mana? Mas, Tanya saya. Mas ingat, atau Mas memang tidak pernah mau tahu? Reza terdiam. Karena ia tahu jawabannya. Ia selalu tahu. Ia hanya memilih untuk tidak bertanya. Saya berdiri. Mas boleh pulang. Saya tidak akan membuat keributan hari ini. Tetapi proses hukum sudah berjalan dan saya tidak akan menghentikannya. Reza pulang dengan tangan kosong dan kepala tertunduk. Tetapi badai sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah itu, saya memutuskan kembali ke rumah Pondok Indah untuk mengambil barang-barang pribadi saya. Bukan barang mahal, hanya foto-foto almarhum ayah saya, beberapa buku, dan kotak kenangan kecil. Saya datang ditemani Pak Bowo dan 1 orang dari tim hukum agar semuanya berjalan tertib. Begitu saya masuk, Bu Sutina langsung menghadang di pintu. Wajahnya merah padam. Mau apa kamu ke sini? Mau merampok rumah ini juga? Saya menjawab, tenang, saya hanya mengambil barang pribadi saya. Bu, foto ayah saya, itu saja. Barang pribadi apa? Ia berteriak. Semua yang ada di rumah ini milik keluarga saya. Orang dari tim hukum saya menyerahkan selembar daftar resmi. Ia menjelaskan dengan sopan bahwa saya hanya berhak mengambil barang pribadi yang sudah didata. Dan rumah beserta isinya akan diatur sesuai prosedur. Bu Sutina menyentak daftar itu sampai jatuh ke lantai. Wulan keluar dari kamarnya, masih dengan piyama mahal. Ia menatap saya penuh kebencian. Puas sekarang. Mbak, kami sudah jatuh. Kamu mau kami mati? Saya menatap Wulan. Gadis yang selama 5 tahun memakai uang saya tanpa pernah berterima kasih. Wulan, kata saya pelan. Saya tidak pernah ingin kalian mati. Saya hanya ingin berhenti menjadi orang yang kalian injak. Itu saja. Wulan tidak menjawab. Ia hanya menangis. Kali ini tanpa drama. Mungkin untuk pertama kalinya ia menangis sungguhan. Tas-tas mewah di kamarnya tetap di sana. Tetapi semuanya kini terasa seperti barang sisa dari hidup yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Saya mengambil kotak kenangan saya, foto ayah saya. Pria yang mengajari saya untuk tidak pernah menaruh nasib di tangan orang lain. Saya peluk kotak itu. Lalu saya berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Saya menatap rumah yang selama 5 tahun terasa seperti penjara. Rumah yang sebenarnya milik saya, tetapi tidak pernah terasa seperti rumah. Lalu, saya melangkah pergi. Malam itu juga, di rumah Pondok Indah, terjadi pertengkaran besar. Bu Asih menceritakan semuanya kepada Pak Bowo, dan Pak Bowo kepada saya. Bu Sutina, yang akhirnya sadar bahwa pujian yang ia sebar selama ini tentang anaknya yang sukses ternyata dibangun di atas uang menantu yang ia hina. Wajahnya seperti baru ditarik penutup mata. Ia berteriak pada Reza, jadi selama ini ibu pamer ke semua orang kalau anak ibu hebat, mandiri, sukses. Padahal itu semua uang istrimu. Kamu ini suami macam apa, Reza? Yang terdesak balik membentak. Ibu kira saya tidak malu. Ibu yang selalu menyuruh saya tegas pada Nindya. Ibu yang bilang menantu harus tahu diri. Sekarang ibu menyalahkan saya. Wulan ikut menjerit. Lalu uang saya gimana? Selama ini saya pakai uang dari kakak. Berarti itu uang Mbak Nindya semua. Aduh, malunya saya. Malu. Reza tertawa getir. Kamu pikir kamu pantas malu? Kamu yang setiap bulan menghabiskan puluhan juta untuk tas dan baju. Itu semua uang Nindya, Wulan. Semuanya. Ruangan itu pecah menjadi saling menyalahkan. 3 orang yang selama 5 tahun bersatu
untuk menginjak saya. Kini saling menerkam. Bu Sutinah menangis. Bukan karena menyesal pada saya, tetapi karena gengsinya hancur, karena kebanggaan palsunya runtuh dalam satu malam. Saya mendengar semua itu dari laporan Bu Asih. Dan saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang sudah saya pendam selama 5 tahun. Akhirnya bisa saya hembuskan. Beberapa hari kemudian, saya menerima informasi yang lebih serius dari Pak Bowo. Ternyata perusahaan Reza, di balik citra suksesnya, sedang dalam masalah keuangan yang parah. Selama ini ia menutupi lubang itu dengan terus menarik dana dari aliran yang saya sediakan, tanpa ia sadari. Begitu saya menutup keran, perusahaan itu langsung megap-megap. Pemasok utama menahan pengiriman. Karyawan mulai resah. Investor mulai bertanya. Pak Bowo menatap saya dan bertanya, "Ibu mau ambil alih perusahaan itu juga?" Saya berpikir sejenak. Tidak. Pakistan, perusahaan itu biar dia urus sendiri. Saya hanya ingin yang menjadi hak saya. Rumah dan aset yang memang saya bangun. Saya tidak rakus. Saya hanya ingin keadilan, tetapi keadilan bagi orang seperti Reza terasa seperti kekejaman. Tidak lama setelah itu, sebuah peluang datang dengan sendirinya. Pak Bowo menelpon saya. Suaranya tenang, tetapi ada nada serius. Katanya, dugaan saya benar 100%. Seseorang dari dalam perusahaan Reza ingin menjual bukti-bukti penyimpangan keuangan. Orang itu adalah Fiona. Ternyata ketika perusahaan mulai goyah, Reza dan Fiona berselisih. Fiona yang tahu terlalu banyak memilih menyelamatkan diri. Ia menawarkan bukti-bukti itu dengan harga 120 juta rupiah. Saya tertawa kecil di dalam hati. 120 juta terdengar besar. Tetapi dibandingkan dengan kehancuran reputasi yang sedang mengancam Reza, angka itu hanya sekedar biaya parkir bagi Fiona untuk melarikan diri dengan aman. Saya tidak langsung mengambilnya. Saya berpikir matang. Apakah saya butuh bukti itu? Sebenarnya tidak. Dokumen yang saya miliki sudah lebih dari cukup. Tetapi saya ingin tahu sejauh mana Reza sudah tenggelam. Maka saya hanya meminta Pak Bowo memantau, bukan membeli. Dan dari sanalah saya tahu perusahaan Reza ternyata jauh lebih bobrok dari yang saya kira. Suatu siang, melalui akses administrator lama yang dulu saya pakai saat membantu membangun sistem keamanan IT perusahaan itu, saya masuk sekali saja, hanya untuk memantau, bukan untuk merusak. Di layar monitor, saya melihat Reza di dalam ruang rapat kantornya. Lengan kemejanya digulung sampai siku, rambutnya basah oleh keringat dingin. Di hadapannya, 2 orang staf duduk dengan wajah ketakutan. Salah satu staf melapor dengan suara terbata bahwa pemasok utama menahan pengiriman, bahwa gaji karyawan terancam telat, bahwa beberapa investor sudah menarik dana. Reza menggebrak meja. Ia berteriak, menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Pria yang dulu begitu tenang di depan kamera majalah, kini tampak seperti orang yang kehilangan pijakan. Saya menutup akses itu. Dan saya tidak masuk lagi. Saya hanya ingin tahu satu hal. Dan saya sudah tahu. Reza sedang tenggelam. Dan ia tenggelam karena perbuatannya sendiri. Karena terdesak uang. Reza mulai melakukan hal-hal nekat. Bu Asih menelpon Pak Bowo suatu pagi. Suaranya panik. Katanya, Reza sedang mengobrak-abrik kamar, mencari kotak perhiasan saya. Perhiasan itu beberapa batang emas dan beberapa gram emas warisan ibu saya. Memang saya simpan di rumah. Reza berniat menjualnya untuk menambah lubang di perusahaannya. Ia mengira, sebagai suami, ia berhak atas semua milik saya. Untungnya, saya sudah memindahkan perhiasan itu ke tempat aman berminggu-minggu sebelumnya. Yang ia temukan hanya kotak kosong. Bu Asih bercerita, Reza membanting kotak itu sampai pecah, lalu memaki tidak karuan. Saya hanya menghela napas mendengarnya. Pria yang dulu saya cintai, kini rela menjual warisan istrinya demi menyelamatkan gengsinya sendiri. Sementara itu, Bu Sutinah menempuh cara lain. Ia mulai menghubungi para kerabat. Ia menyebarkan cerita versinya sendiri, bahwa saya menantu yang tega menelantarkan keluarga suami
di saat susah. Ia mengumpulkan kerabat untuk menekan saya. Suatu sore, beberapa kerabat Reza datang ke kantor saya. Mereka bicara dengan nada menggurui. Katanya, sebagai istri, sebagai menantu, saya harus mengalah. Bahwa rumah tangga itu soal pengorbanan. Bahwa perempuan baik tidak akan membiarkan suaminya hancur. Saya dengarkan semuanya dengan tenang. Lalu, saya bertanya satu hal. Saya bertanya, ketika suami saya menampar saya di depan ibunya, apakah ada satu pun dari mereka yang datang membela saya? Ruangan itu hening. Tidak ada yang bisa menjawab. Saya berdiri. Saya katakan dengan sopan bahwa saya menghargai kunjungan mereka. Tetapi keputusan saya sudah bulat. Lalu saya persilakan mereka pulang. Mereka pergi dengan wajah tidak puas. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena nasihat tidak bisa melawan dokumen. Dan air mata tidak bisa melawan tanda tangan. Tetapi mereka belum menyerah. Justru di titik inilah mereka memilih jalan paling berbahaya. Minggu berikutnya, Reza mendatangkan seorang pengacara. Ia mencoba menggugat balik. Mengklaim bahwa sebagai suami, ia berhak atas harta bersama. Saya menyiapkan diri dengan tenang, karena saya tahu satu hal yang ia tidak tahu. Semua aset itu dibangun sebelum dan di luar harta perkawinan, melalui badan hukum terpisah. Dan ada tanda tangannya sendiri yang melepaskan klaim. Hitam di atas putih. Pengacaranya, begitu membaca dokumen yang Pak Bowo serahkan, langsung terdiam. Lalu menyarankan Reza untuk berdamai. Karena melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi Reza dan keluarganya tidak menyerah semudah itu. Mereka memilih jalan terakhir. Orang yang sudah kalah. Mereka mencoba mempermalukan saya di depan umum. Suatu pagi, sebuah video tersebar di media sosial. Video itu menampilkan Bu Sutina duduk dengan baju daster lusuh. Mata bengkak seolah habis menangis semalaman. Wulan duduk di sampingnya. Sesekali menyeka air mata yang dibuat-buat. Reza tidak terlihat dalam video. Tentu saja, ia tidak berani menunjukkan wajahnya. Dalam video itu, Bu Sutina berbicara dengan suara bergetar. Katanya, ia hanya seorang janda tua, bahwa menantu perempuannya begitu kejam. Mengusir keluarga suami dari rumah sendiri. Merampas segalanya. Tidak punya hati nurani. Video itu viral. Komentar membanjir. Banyak yang mengasihani Bu Sutina, banyak yang menghujat saya. Perempuan yang mereka kira tega mengusir mertua tua. Pak Bowo panik. Ia menelpon saya. Bu Anindya, video itu menyebar cepat. Reputasi ibu bisa hancur. Kita harus klarifikasi sekarang. Saya menarik napas panjang. Tidak. Pakistan, belum sekarang. Tapi mereka memfitnah ibu di depan ribuan orang. Saya tahu, kata saya. Tenang. Tetapi orang yang berteriak paling keras, biasanya yang paling takut. Biarkan mereka berteriak dulu. Saya punya sesuatu yang lebih kuat daripada air mata. Selama 2 hari, saya diam. Hujatan terus mengalir. Beberapa teman saya menelpon. Khawatir. Tetapi saya tetap diam. Karena emosi bisa membuat dada sesak. Emosi bisa menyiksa batin. Tetapi emosi tidak boleh membuat tangan gemetar saat mengambil keputusan. Itu prinsip yang saya pelajari selama 5 tahun. Saya menunggu satu hal. Saya menunggu mereka menggali lubang mereka sendiri lebih dalam. Dan benar saja, karena merasa video pertama berhasil. Wulan jadi besar kepala. Ia membuat siaran langsung sendiri. Dalam siaran itu, ia bercerita panjang lebar, menambah-nambahi, mendramatisir. Tetapi orang yang berbohong selalu lupa pada detail. Dalam siaran itu, Wulan tanpa sadar menyebutkan beberapa hal. Ia menyebut tas-tas mewahnya. Ia menyebut gaya hidupnya yang glamor. Ia menyebut betapa mereka dulu hidup berkecukupan. Ia lupa. Semua itu justru membuktikan satu hal, bahwa keluarga yang mengaku dizalimi itu selama ini hidup mewah dari uang yang bukan milik mereka. Saat itulah saya bergerak. Saya tidak membuat video tangisan. Saya tidak membalas hujatan. Saya hanya merilis satu pernyataan resmi melalui Pak Bowo, disertai dokumen-dokumen yang sah. Pernyataan itu singkat,
Tidak ada amarah, tidak ada air mata, hanya fakta bahwa rumah Pondok Indah adalah aset milik perusahaan pengelola yang sah dengan dokumen lengkap, bahwa proses pengosongan dilakukan sepenuhnya sesuai prosedur hukum melalui mediator resmi, bahwa tidak ada pihak manapun yang diusir secara semena-mena. Saya lampirkan riwayat aliran dana selama 5 tahun. Saya tidak menyebut nama siapa-siapa. Saya tidak perlu. Angka-angka itu berbicara sendiri. Opini publik berbalik dalam semalam. Orang-orang yang tadinya menghujat saya, kini menghapus komentar mereka. Yang tadinya mengasihani Bu Sutinah, kini mempertanyakan kebenaran tangisannya. Video Wulan yang glamor itu diputar ulang berkali-kali sebagai bukti. Reza menelpon saya. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda. Suaranya memohon. Nindya, tolong tarik pernyataan itu. Ini akan menghancurkan kami semua. Saya menjawab dengan tenang. Mas, dulu waktu Mas menampar saya di depan Ibu Mas, apakah Mas berpikir itu akan menghancurkan saya? Hening di ujung telepon. Saya tidak menyebar fitnah. Mas, lanjut saya. Saya hanya menaruh kebenaran di tempatnya. Kalau kebenaran itu menghancurkan kalian, itu bukan salah saya, itu salah pilihan kalian. Lalu saya menutup telepon, dan saya tahu kali ini tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tibalah hari mediasi resmi. Ruangan itu dingin dan formal. Mediator duduk di tengah. Pengacara saya, yang ditunjuk Pak Bowo, duduk di sebelah saya. Tenang dan rapi. Di seberang meja, duduk Reza bersama pengacaranya. Bu Sutinah dan Wulan duduk di kursi pengunjung. Wajah mereka tidak lagi sombong, hanya pucat dan tegang. Mediator membuka sidang. Agenda mediasi hari ini adalah membahas perceraian, serta pembagian harta dan kewajiban finansial. Reza segera angkat bicara, seolah ia sudah menghafal naskahnya semalaman. Kami menikah 5 tahun. Saya menuntut pembagian harta bersama yang adil, terutama rumah di Pondok Indah. Karena saya juga berkontribusi merawat properti itu. Saya menatap Reza tanpa rasa terkejut. Saya sudah menduga ia akan bermain di kartu ini. Pengacara saya membuka map. Satu persatu dokumen diletakkan di meja mediator. Sertifikat, akta, riwayat dana, dan terakhir, surat pelepasan klaim yang ditandatangani Reza sendiri, sambil menyeruput kopi. Di pagi yang ia bahkan tidak ingat, pengacara saya berbicara tenang. Rumah ini bukan harta bersama. Rumah ini adalah aset perusahaan pengelola yang dibeli sebelum perkawinan dengan dana pribadi klien kami. Klien Bapak Reza telah menandatangani surat pelepasan klaim atas aset tersebut. Ini tanda tangannya. Reza menatap kertas itu. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Pengacaranya sendiri menunduk, lalu berbisik pada Reza. Ada momen panjang ketika Reza membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sutinah dari kursi pengunjung tiba-tiba berdiri. Ini tidak adil. Menantu saya ini benar-benar tidak punya hati. Kalian semua main-main. Mediator menatapnya dengan tenang. Bu, mohon tenang. Semua yang dibahas di sini berdasarkan dokumen sah. Kalau Ibu keberatan, silakan tunjukkan dokumen tandingan. Bu Sutinah terdiam. Karena ia tidak punya apa-apa, tidak ada satu lembar pun. Lalu Reza, dalam keputusasaannya, mencoba kartu terakhir. Ia menuduh saya menyalahgunakan akses ke perusahaannya. Ia menuduh saya mencuri data. Pengacara saya tersenyum tenang. Ia menjelaskan bahwa klien kami adalah salah satu pembangun sistem keamanan perusahaan itu sejak awal, dengan izin yang sah saat itu. Dan klien kami tidak pernah mengambil apapun. Justru, kami punya catatan bahwa ada pihak internal, seorang staf bernama Fiona, yang berniat menjual data perusahaan keluar. Dan pihak itu bukan klien kami. Wajah Reza berubah seketika mendengar nama Fiona disebut. Ia tahu betul siapa Fiona dan apa hubungan mereka. Ia tahu jika urusan itu dibuka lebih jauh, yang akan hancur bukan hanya bisnisnya, tetapi juga sisa-sisa nama baiknya. Reza menutup mulut. Ia tidak berani melanjutkan tuduhan itu. Dulu, ketika saya berdebat di dalam rumah, suara saya selalu tenggelam karena saya tidak punya bukti.
tidak punya pendukung. Tetapi sekarang, Ketika hukum sudah berbicara, sekeras apapun mereka berteriak, semuanya tidak ada artinya. Saya melihat Wulan menangis di sudut ruangan. Bu Sutinah duduk lemas. Gengsinya hancur total. Dan Reza, suami yang dulu menampar saya dengan begitu percaya diri, kini hanya bisa menatap meja dengan tangan gemetar. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa bebas. Mediasi berakhir dengan keputusan yang sudah bisa ditebak. Perceraian disetujui, rumah, mobil, dan seluruh aset tetap menjadi milik perusahaan pengelola atas nama saya. Reza tidak mendapat apa-apa karena memang dari awal tidak ada yang menjadi miliknya. Saya keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas lega. Selama 30 hari masa pengosongan, Reza beberapa kali mencoba menghubungi saya. Nada suaranya berubah-ubah. Kadang marah, kadang memohon, kadang mencoba memancing rasa iba. Suatu malam, ia datang lagi ke kantor saya. Kali ini tanpa amarah. Ia duduk di depan saya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Nindya, katanya, saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong, beri saya kesempatan. Kita bisa mulai lagi. Saya akan berubah. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai, yang mimpinya pernah saya percayai, yang demi dirinya, saya rela menyembunyikan seluruh kekuatan saya selama 5 tahun. Sekarang ia duduk di hadapan saya, hancur. Saya akui, ada sebersit rasa di dada saya. Tetapi itu bukan cinta. Itu hanya bayangan dari cinta yang sudah lama mati. Mas, kata saya pelan, kalau Mas datang menangis seperti ini sebelum tamparan itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi Mas tidak menangis waktu itu. Mas justru tersenyum melihat ibu Mas puas. Air mata yang datang setelah semuanya hilang, bukan penyesalan. Mas, itu hanya rasa takut kehilangan. Reza menunduk. Ia tidak bisa membantah. Saya sudah memaafkan, Mas. Lanjut saya. Bukan untuk Mas, tetapi untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa berjalan tanpa membawa beban. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Reza pergi malam itu dengan tangan kosong. Untuk kesekian kalinya. Dan ia tidak pernah datang lagi. Saya kira semuanya akan selesai setelah mediasi. Saya kira badai akan reda perlahan. Seperti panci air mendidih yang apinya baru saja dimatikan. Tetapi roda kehidupan tidak selalu berputar seperti yang kita kira. Kadang kesalahan tidak berhenti pada goresan tanda tangan di selembar kertas. Kesalahan baru benar-benar berakhir ketika pelakunya menelan habis buah pahit yang mereka tanam sendiri. Setelah perceraian, mereka harus mengosongkan rumah Pondok Indah dalam 30 hari. Hari pengosongan itu, saya tidak datang. Saya tidak ingin melihatnya. Bu Asih yang menceritakan kepada saya. Bu Sutinah keluar dari rumah itu sambil menangis. Bukan air mata buatan kali ini, air mata sungguhan. Air mata seseorang yang baru sadar bahwa kemegahan yang selama ini ia banggakan ternyata bukan miliknya sama sekali. Wulan keluar dengan koper-koper tasnya. Tas-tas mewah yang dulu ia pamerkan. Tetapi tas mewah tidak bisa membayar sewa rumah. Tidak bisa mengisi perut. Reza keluar terakhir. Ia berdiri di depan rumah yang dulu ia kira miliknya. Lama sekali. Mungkin ia akhirnya menyadari betapa banyak hal berharga yang telah ia sia-siakan demi gengsi dan kesombongan. Perusahaannya yang sudah lama keropos di dalam, akhirnya runtuh sepenuhnya. Para investor menarik diri. Para pemasok memutus kerjasama. Dalam waktu singkat, nama besar yang dulu menghiasi majalah bisnis itu lenyap tanpa bekas. Mereka tidak punya pilihan lain selain pulang ke kampung halaman di sebuah desa di Jawa Tengah. Tetapi kampung halaman tidak menyambut mereka dengan hangat. Dahulu, setiap kali pulang, keluarga itu selalu membanggakan rumah miliaran dan harta melimpah. Kini mereka pulang dengan tangan kosong, mengemis tumpangan demi menyambung hidup. Gosip tentang kejatuhan mereka menyebar secepat angin. Para tetangga di desa tidak peduli pada alasan dibaliknya. Yang mereka lihat hanya satu, buah pahit di akhir cerita. Bu Sutinah
yang dulu memandang rendah pekerjaan kasar, kini terpaksa menelan gengsinya dalam-dalam. Ia menjadi buruh cuci piring serabutan di sebuah warung makan di pinggir jalan lintas provinsi. Wulan, yang dulu terbiasa menghabiskan malam dengan gaya hidup mewah di pusat kota, kini menjadi buruh di sebuah pabrik garmen. Ia harus berdiri belasan jam sehari, dengan upah yang dulu mungkin tidak cukup untuk membeli satu tasnya. Dan Reza, sang pendiri yang dulu begitu dipuja, kini berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain. Tidak ada yang mempercayainya lagi. Karena di dunia bisnis, nama yang sudah hancur, sulit sekali dibangun kembali. Saya tidak ikut campur dalam semua itu. Saya tidak menekan, saya tidak memaksa. Mereka jatuh karena pilihan mereka sendiri. Karena selama bertahun-tahun, mereka membangun hidup di atas pengorbanan orang lain, lalu menginjak orang itu seolah ia tidak berharga. Adapun saya kembali ke kehidupan saya. Saya tetap di rumah Pondok Indah, rumah yang memang selalu menjadi milik saya. Tetapi rumah itu terasa berbeda sekarang, lebih lapang, lebih tenang. Saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai arsitek, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Saya tidak perlu lagi menyembunyikan kemampuan saya demi membuat orang lain merasa besar. Pak Bowo, suatu hari, bertanya kepada saya, "Bu Anindya, apakah Ibu menyesal? Menyesal pernah menyembunyikan semuanya selama 5 tahun?" Saya berpikir sejenak, lalu saya menjawab, "Sedikit. Pakistan." Tetapi penyesalan itu mengajari saya satu hal, menyembunyikan kekuatan demi menyenangkan orang lain hanya akan mengajari mereka untuk menginjak kita. Cinta tidak boleh berarti menghapus diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras rumah. Saya memasak makanan sederhana, ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu tidak pernah berani saya masak, karena Bu Sutinah selalu menghina selera saya. Sekarang, saya memasaknya untuk diri saya sendiri, dan saya menikmatinya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya makan dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa harus menunduk. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menghapus dirimu sendiri demi diterima orang lain. Dan jangan pernah menyamakan kebaikan dengan kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang punya kemampuan, punya kekuatan, tetapi memilih menyembunyikannya demi menjaga perasaan suami dan keluarganya. Mereka mengira dengan mengecilkan diri, mereka akan dicintai. Padahal yang terjadi sebaliknya, mereka justru diinjak. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Suami yang menikmati hasil pengorbanan istrinya, tetapi memilih untuk tidak pernah bertanya dari mana semuanya berasal. Suami yang merasa berhak menampar hanya karena ia mengira ialah yang menanggung hidup. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang membanggakan kehormatan dan tata krama, tetapi lupa bahwa kehormatan sejati tidak datang dari menginjak orang lain. Bu Sutinah kini mencuci piring di warung pinggir jalan. Wulan berdiri di pabrik garmen. Reza berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, membawa nama yang sudah hancur. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka kira hanya menumpang hidup, kini berdiri tegak di rumah yang memang selalu menjadi milik saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus menunduk atau memilih untuk berdiri. Saya memilih untuk berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Bagikan, supaya perempuan lain di luar sana tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.